Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Devina Dawia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang relevan. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Di sini, menurut Sapria pada tahun 2009, ilmu pengetahuan sosial adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial berfokus pada kehidupan sosial, manusia dan aktivitas sosialnya. Pendidikan IPS terdiri dari beberapa disiplin ilmu yaitu bidang kajian sejarah, geografis, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh KTSP pada tahun 2009, yaitu pada jenjang SD ataupun MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta akan tanah air. Ilmu pengetahuan sosial bagi anak sekolah dasar itu sangat penting, karena untuk menanamkan pemahaman konsep sosial, mengembangkan kepekaan dan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan, serta membentuk karakter yang baik seperti toleransi dan empati, yang merupakan bekal penting untuk adaptasi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam skala lokal maupun global. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk anak sekolah dasar itu bertujuan untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga kepedulian sosial, yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, maupun bagi negara. Untuk merealisasikan tujuan ini, maka proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan juga keterampilan, melainkan meliputi juga aspek akhlak dan menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan juga persaingan. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang ada di sekolah dasar juga memiliki karakteristik, yaitu berupa upaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik, di mana dapat menjaga kerukunan di antara masyarakat sehingga terjalin rasa persatuan dan keutuhan bangsa. Hal tersebut bisa dibentuk dengan cara menumbuhkan sikap menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan pendapat, agama, budaya, etnik, dan sebagainya. Selanjutnya ada landasan kurikulum. Yang pertama, ada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, ilmu pengetahuan sosial berdiri sebagai mata pelajaran yang mandiri, mulai dari kelas 4 hingga kelas 6 SD. Fokus pembelajarannya adalah penguasaan materi dengan menekankan pada kompetensi inti yang mencangkup aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dari kompetensi inti tersebut diturunkan menjadi kompetensi dasar, yang menjadi acuan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran, materi, dan juga penilaian. Ilmu pengetahuan sosial di kurikulum 2013 banyak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Meskipun guru dianjurkan untuk mengembangkan metode pembelajaran aktif agar siswa tidak hanya menghafal tapi juga berpikir kritis. Sementara itu, pada kurikulum Merdeka, struktur pembelajaran IPS berubah signifikan. IPS tidak lagi menjadi mata pelajaran yang terpisah, melainkan digabung dengan pelajaran IPA, yang dimana dalam mata pelajaran tersebut disebut dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hal ini bertujuan agar siswa dapat melihat keterkaitan antara fenomena sosial dan fenomena alam secara lebih utuh dan kontekstual. Penekanan dalam kurikulum Merdeka bukan lagi pada konsep dasar tetapi pada capaian pembelajaran yang lebih fleksibel dan memberi ruang guru menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal. Jadi, kurikulum yang relevan untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar itu kurikulum Merdeka, karena menekankan pembelajaran yang lebih holistik dan terintegrasi melalui penggabungan IPA dan IPS tersebut, karena lebih fleksibel serta berpusat pada siswa untuk mengembangkan karakter dan pemahaman kontekstual. Berbeda dengan kurikulum 2013 yang hanya lebih struktur dan fokus pada materi terpisah. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar sangat penting karena tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan tetapi juga pada pembentukan sikap sosial, nilai kemanusiaan, dan juga karakter Pancasila. Dalam kurikulum 2013, IPS berdiri sebagai mata pelajaran keterampilan mandiri dasar dengan fokus sementara pada penguasaan dalam pengetahuan kurikulum Merdeka. IPS digabung dengan IPA menjadi IPAS dan lebih menekankan pada capaian pembelajaran pengalaman belajar yang kontekstual.
serta penguatan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila. Itulah tadi penjelasan materi tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar berdasarkan kurikulum yang relevan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.